Oke, kita semua pasti udah familiar lah ya sama cerita kromosom XX itu buat perempuan dan XG buat laki-laki. Tapi, gimana kalau ku bilang cerita itu baru halaman pembukanya aja? Awal dari sebuah perjalanan biologis yang jauh lebih rumit dan jujur aja, jauh lebih keren. Kedengerannya aneh kan? Gimana bisa kita punya cetak biru buat keduanya? Tapi, percaya atau enggak, pertanyaan inilah yang jadi inti dari bahasan kita. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana tubuh kita yang mulanya sama persis bisa milih satu dari dua jalur perkembangan yang beda banget. Coba bayangin deh, selama beberapa minggu pertama kehidupan kita di rahim, nggak ada yang bisa bedain loh, embrio ini bapak jadi laki-laki atau perempuan. Kenapa? Ya, simpel aja. Karena di tahap ini, kita semua start dari titik yang sama, punya cetak biru internal yang identik. Oke, yuk kita mulai dari awal. Jadi, titik awal yang sama ini tuh kayak gimana sih? Apa aja yang ada di dalam tubuh kita sebelum akhirnya memilih mau jadi apa? Jadi, bayangin aja setiap embrio itu dapat starter pack yang sama persis. Di dalamnya ada gonad yang belum ketahuan nih mau jadi testis atau ovarium. Terus yang paling luar biasa, ada dua set saluran sekaligus. Saluran Mullerian yang jadi cikal bakal sistem perempuan dan saluran Wolffian, cikal bakal sistem laki-laki. Yap, potensi buat jadi keduanya itu ada di sana, dalam satu paket. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita semua startnya sama, punya potensi ganda, terus apa dong yang neken tombolnya? Siapa yang nentuin? Ternyata, jawabannya ada di satu instruksi genetik yang kecil banget, tapi super kuat. Instruksi inilah yang jadi pemicu segalanya. Dan inilah dia sutradaranya, gen SRY. SRY ini singkatan dari Sex Determining Region on the Y chromosome. Anggap aja gen ini kayak domino pertama. Kalau gen ini ada dan kesenggol, dia bakal memulai reaksi berantai yang ngarahin semua perkembangan ke jalur laki-laki. Satu gen nentuin semuanya. Nah, disinilah persimpangan jalannya. Simpel banget. Ada gen SRY atau nggak ada? Cuma itu. Kalau SRY ada, gonadnya bakal jadi testis jalur laki-laki aktif. Kalau SRY nggak ada, gonadnya jadi ovarium, jalur perempuan yang aktif. Satu titik penentu, dua takdir yang berbeda. Oke, yuk kita bedah jalur yang pertama. Apa yang terjadi kalau gen SRY ini on? Begitu gen SRY ngasih perintah awal, panggungnya diambil alih sama para pekerja lapangan. Mereka ini sekelompok hormon yang disebut androgen. Dan yang paling terkenal pastinya testosteron. Merekalah pembawa pesan kimiawi yang benar-benar ngembangun struktur laki-laki. Prosesnya ini keren banget karena efisien, punya dua tugas sekaligus. Pertama, testis ngerilis androgen buat membangun sistem laki-laki dari saluran Wolffian. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga ngeluarin hormon lain namanya MIH, singkatnya hormon penghambat Mullerian. Nah, dari namanya aja udah jelaskan, tugas hormon ini adalah buat membongkar dan ngilangin saluran Mullerian, cikal bakal sistem perempuan. Jadi satu sisi membangun, sisi lain menghancurkan. Efisien banget. Dan inilah hasilnya. Dari cetak biru yang awalnya sama buat semua, sekarang udah terbentuk anatomi internal laki-laki yang spesifik. Struktur Wolffiannya berkembang, sementara jejak saluran Mulleriannya hilang sama sekali. Oke, sekarang kita pindah ke jalur satunya. Gimana ceritanya kalau saklar SRY itu nggak ada? Apa yang terjadi? Nah, kalau di jalur ini, kuncinya justru ada pada apa yang enggak terjadi. Karena nggak ada gen SRY, gonadnya secara otomatis berkembang jadi ovarium. Terus karena nggak ada testis, ya nggak ada juga hormon MIH. Artinya, saluran Mullerian bebas buat tumbuh jadi rahim dan saluran telur. Dan tanpa androgen yang tinggi, saluran Wolffian yang tadinya ada jadi nggak kepake dan perlahan-lahan lenyap. Ini semacam jalur defaultnya. Jadi, dari titik start yang sama persis, kita dapat hasil yang beda total. Ini benar-benar buktiin tema kita hari ini. Satu cetak biru bisa jadi dua hasil yang sangat berbeda. Semuanya cuma gara-gara satu saklar genetik di awal. Oke, sejauh ini kita udah lihat apa yang terjadi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya hormon-hormon ini kerja? Gimana mereka bisa ngasih perintah sekuat itu? Yuk kita zoom in ke level molekulernya. Kenalan dulu sama dua pemain utama kita, testosteron dari kelompok androgen dan estradiol dari kelompok estrogen. Coba deh lihat struktur kimianya. Ini yang luar biasa. Efeknya ke tubuh kita kan beda banget ya. Tapi secara molekul, mereka ini mirip banget. Kayak sepupu dekat lah. Mereka sama-sama dari keluarga hormon steroid. Kutipan ini ngejelasinnya pas banget. Jadi, hormon itu bukan tukang bangunannya. Mereka lebih kayak mandor proyek. Mereka datang ke sel kita, terus ngasih perintah. Oke, gen yang ini tolong diaktifin ya. Atau yang itu nggak usah dibaca dulu. Mereka ngatur gen mana yang harus kerja.
Prosesnya itu bisa kita bayangin kayak gini. Hormon steroid itu ukurannya kecil, jadi dia bisa nembus dinding sel. Anggap aja kayak kunci yang masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam, dia nyari gemboknya, yaitu reseptor yang cocok. Begitu kunci dan gembok ini nyatu, mereka jalan bareng ke pusat kendali sel, ke nukleus, tempat di mana mereka bisa langsung ngasih perintah ke DNA kita. Jadi, ini poin paling pentingnya. Hormon itu cuma pembawa pesan. Mereka nggak bikin informasi baru. Mereka cuma ngasih tahu sel kita, buka buku manual genetik halaman sekian ya, bagian ini yang harus dibaca sekarang. Simpelnya gitu. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita bisa jadi seperti sekarang ini? Tentu, lingkungan dan pengalaman hidup kita itu punya peran besar. Tapi, gimana kalau saya bilang, draft pertama dari diri kita, minat kita, kepribadian kita, itu ternyata udah ditulis jauh sebelum kita lahir? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana hormon di masa-masa awal kehidupan membentuk cetak biru kimiawi kita. Kita semua pasti pernah lihat kan? Coba dibayangin, kita masuk ke toko mainan. Di satu sisi isinya mobil-mobilan, robot, balok-balok bangunan. Di sisi lain, lautan boneka, mainan masak-masakan, dan boneka beruang. Pertanyaannya, apa ini semua murni gara-gara iklan dan ekspektasi masyarakat yang ditanamkan ke anak-anak? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya yang mau kita kupas. Debat klasik antara nature versus nurture, bawaan lahir lawan didikan. Kita akan lihat bukti-bukti ilmiah yang nunjukin kalau biologi, terutama hormon yang kita dapat di dalam rahim, itu punya peran yang kuat banget dalam menyiapkan panggung untuk preferensi kita nantinya. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, kita harus paham dulu kalau hormon seks itu punya dua tugas yang sangat berbeda. Ini konsep kunci yang bakal ngebuka semua penjelasan setelah ini. Jadi, ayo kita bedah satu persatu. Yang pertama namanya efek pengorganisasian. Biar gampang, bayangin aja ini kayak arsitek yang lagi bangun fondasi dan kerangka sebuah rumah. Efek ini terjadinya di masa-masa super penting di awal perkembangan. Contohnya di dalam rahim, dan efeknya itu permanen. Hormon-hormon ini secara harfiah ngebangun dan nyusun sirkuit di otak dan struktur tubuh kita. Nah, yang kedua adalah efek pengaktifan. Kalau yang tadi itu arsitek yang bangun rumah, efek pengaktifan ini lebih mirip saklar lampu di dalam rumah yang udah jadi. Sifatnya sementara, bisa terjadi kapan aja selama hidup kita, dan fungsinya buat memicu perilaku atau suasana hati tertentu. Contohnya, pas kita takut terus adrenalin naik. Nah, itu dia. Biar lebih jelas, kita lihat perbandingannya langsung. Efek pengorganisasian itu kejadiannya di awal, sifatnya permanen, dan fungsinya membangun sistem. Sebaliknya, efek pengaktifan bisa kapan aja, sifatnya sementara, dan fungsinya menggunakan sistem yang udah ada. Nah, untuk sisa pembahasan ini, kita bakal fokus ke efek pengorganisasian yang dahsyat ini. Oke, sekarang ayo kita time travel sedikit kembali ke masa-masa paling awal di dalam rahim buat lihat cara kerja efek pengorganisasian ini. Semuanya itu berawal dari satu cetak biru yang sama, tapi kemudian ada satu persimpangan jalan yang sangat menentukan. Coba deh, perhatiin gambar ini. Sebelum minggu ke-6 kehamilan, embrio itu pada dasarnya sama aja, belum ada bedanya. Struktur awal yang nantinya jadi organ genital eksternal itu kelihatannya persis sama, nggak peduli nantinya bakal jadi laki-laki atau perempuan. Terus, apa dong yang nentuin dia bakal ngambil jalur yang mana? Jawabannya ada di satu molekul kimia yang sangat kuat, testosteron. Ya, ada atau nggak adanya hormon inilah yang jadi pemicu utamanya. Dan coba lihat apa yang terjadi berikutnya. Cuma dalam beberapa minggu, kedua jalur itu jadi beda banget. Kalau ada testosteron, struktur yang tadinya sama itu didorong untuk berkembang jadi anatomi laki-laki. Tapi kalau nggak ada lonjakan testosteron, struktur yang sama itu secara alami berkembang jadi anatomi perempuan. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah tubuh kita itu nggak secara aktif milih jadi perempuan. Justru sebaliknya, jalur perkembangan perempuan itu adalah jalur default atau jalur standarnya. Baru kalau ada lonjakan testosteron yang signifikan, barulah jalurnya dibelokkan ke perkembangan laki-laki. Oke, sampai sini mungkin cukup jelas ya, hormon ngebentuk tubuh kita. Tapi ini nih bagian yang paling bikin takjub. Kerjaan hormon-hormon ini ternyata nggak berhenti sampai di situ. Mereka juga masuk ke kepala kita dan mulai mengkabel ulang otak yang lagi berkembang. Nah, ini ide utamanya. Proses yang sama persis yang ngebedain anatomi fisik kita ternyata juga terjadi di dalam otak. Ini artinya, bahkan sebelum kita narik napas pertama kali, udah ada perbedaan-perbedaan struktural rata-rata antara otak laki-laki dan perempuan. Dan ini bukan cuma teori loh.
penelitian nunjukin ada perbedaan yang nyata. Contohnya, ukuran relatif beberapa area otak bisa beda. Terus, struktur hipotalamus, bagian otak yang penting banget, juga dibentuk secara berbeda. Inilah yang ngejelasin kenapa perempuan punya siklus hormonal bulanan dan laki-laki enggak. Dan banyak jalur saras lain yang berhubungan sama perilaku juga ikut terpengaruh. Nah, sekarang ayo kita sambungin lagi semua ini ke pertanyaan kita di awal tadi. Kalau memang hormon-hormon ini ikut ngebentuk otak kita, apa mungkin mereka juga ngaruh ke sesuatu yang kelihatannya sepele, kayak mainan apa yang kita pilih? Mungkin kedengarannya agak lompat jauh ya dari struktur otak kok nyambungnya ke pilihan mainan. Tapi, para ilmuwan ternyata nemuin bukti-bukti yang sangat menarik soal ini. Nah, biar pengaruh budaya manusia nggak ikut campur, peneliti ngelakuin eksperimen yang cerdik banget. Mereka ngasih mainan khas anak laki-laki kayak mobil dan bola, sama mainan khas anak perempuan kayak boneka dan panci, ke sekelompok monyet vervet. Monyet-monyet ini kan nggak pernah nonton iklan atau dikasih tahu mana mainan yang cocok buat mereka. Dan hasilnya mencengangkan. Monyet jantan ternyata jauh lebih sering main sama mainan beroda. Sementara itu, monyet betina nunjukin minat yang lebih besar ke boneka dan mainan-mainan empuk. Ini nunjukin kalau ada preferensi biologis bawaan, bahkan di primata lain. Oke, itu kan monyet. Terus gimana sama manusia? Nah, para peneliti juga nemuin cara buat ngukurnya. Mereka ngecek kadar hormon di cairan ketuban igu selama kehamilan, terus mereka amati preferensi mainan anak-anak itu bertahun-tahun kemudian. Hasilnya ternyata sangat konsisten. Makin tinggi kadar testosteron anak laki-laki waktu di dalam rahim, makin cenderung dia main sama mainan kayak mobil-mobilan. Dan yang lebih menarik lagi, anak perempuan yang karena kondisi genetik langka, terpapar testosteron lebih tinggi di rahim, ternyata juga nunjukin preferensi yang lebih kuat untuk mainan khas laki-laki. Ini bukti kuat kalau hormon-hormon ini emang ngebentuk kecenderungan awal kita. Kutipan dari sumber penelitian ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal mana yang lebih baik atau lebih buruk ya. Ini cuma pengakuan kalau biologi kita, lewat hormon, ngasih pengaruh awal yang signifikan terhadap siapa diri kita dan apa yang kita sukai. Nah, ini dia pesan utama yang harus kita ingat dari semua ini. Hormon-hormon ini nggak ngunci kita di satu jalan. Mereka nggak nentuin takdir kita. Anggap aja mereka ini cuma ngasih kita titik awal, sebuah draft pertama untuk minat dan perilaku kita. Budaya, pilihan pribadi, dan pengalaman hidup, itulah yang kemudian datang buat merevisi dan nyunting draft itu jadi cerita akhir yang unik buat kita masing-masing. Kita semua kan bikin pilihan setiap hari. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa ya yang sebenarnya mengendalikan semua tindakan kita? Jauh di balik setiap keputusan, emosi, dan keinginan, ada semacam pesan-pesan kimiawi tersembunyi yang terus bekerja. Nah, kali ini kita akan coba bongkar gimana hormon, si utusan tak terlihat ini, membentuk siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Jadi, apa sih yang sebenarnya jadi dalang di balik ketertarikan, suasana hati, dan juga hasrat kita? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar pilihan sadar. Jawabannya itu ada di level kimiawi, level yang mengatur respons biologis kita yang paling dasar. Oke, untuk bisa paham, kita perlu kenal dulu sama satu konsep kunci, namanya efek pengaktifan. Ini tuh ide dasarnya begini, hormon seks itu nggak mengubah kita secara permanen, tapi mereka lebih kayak saklar lampu, bisa menyalakan atau mematikan perilaku dan respons tertentu untuk sementara waktu. Nah, mekanisme inilah yang jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Yuk, kita mulai dari salah satu hormon yang paling terkenal, testosteron, dan perannya pada pria. Kita mungkin sering banget ya dengar, hormon ini dikaitkan sama agresi. Tapi ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Testosteron ini adalah pemicu utama untuk gairah, rasa senang, dan bahkan mempengaruhi dinamika hubungan kita. Jadi gimana sih cara kerjanya? Ini tuh kayak reaksi berantai yang keren banget. Pertama, testosteron itu penting banget buat gairah seksual. Hormon ini seolah-olah mempersiapkan bagian otak bernama hipotalamus, bikin dia siap menerima rangsangan. Nah, kesiapan ini kemudian memicu pelepasan dopamin, si neurotransmitter rasa senang. Akhirnya, dopamin inilah yang menstimulasi reseptor-reseptor yang secara fisik memungkinkan terjadinya ereksi. Proses yang sangat rapi dan terkoordinasi. Nah, ini nih yang bikin menarik. Jadi, kayak teka-teki ayam dan telur. Kalau testosteron bisa mendorong perilaku, apa mungkin sebaliknya juga berlaku? Apa jangan-jangan keadaan hidup kita, misalnya status pernikahan, justru bisa mengubah kadar testosteron dalam tubuh kita?
Dan jawabannya, ternyata rumit. Riset memang menunjukkan kalau pria yang menikah itu kadar testosteronnya cenderung lebih rendah. Tapi kenapa? Nah, di sini ada dua kemungkinan penjelasan yang sama-sama kuat. Pertama, bisa jadi pernikahan itu sendiri yang menurunkan testosteron. Mungkin karena dorongan untuk bersaing mencari pasangan jadi berkurang. Tapi ada juga kemungkinan kedua. Bisa jadi pria yang dari sananya punya kadar testosteron lebih rendah memang lebih cenderung untuk menikah dan setia. Ini jadi pengingat penting kalau dalam sains, dua hal yang terjadi bersamaan itu belum tentu saling menyebabkan. Oke, sekarang kita geser pembahasannya dan lihat gimana hormon bekerja pada wanita. Siklus hormonal wanita ini adalah sebuah proses biologis yang jauh lebih rumit. Bisa dibilang seperti sebuah tarian kimiawi yang terkoordinasi dengan sangat indah setiap bulannya. Semuanya itu dimulai dari otak. Kelenjar pituitari melepaskan hormon yang ngasih sinyal ke ovarium untuk mengembangkan folikel. Nah, folikel yang tumbuh ini kemudian mulai memproduksi hormonnya sendiri, yaitu estradiol. Proses ini memulai semacam percakapan bolak-balik yang kompleks antara otak dan ovarium, yang pada akhirnya akan mengarah ke satu momen puncak. Dan inilah dia momen puncaknya. Coba deh perhatikan baik-baik grafiknya. Anda lihat kan, ada lonjakan super tajam dari hormon LH dan FSH sekitar hari ke-14. Nah, itulah pemicu kimiawinya. Itu adalah sinyal yang bilang ke ovarium, oke, waktunya lepaskan sel telur. Momen inilah yang kita kenal sebagai ovulasi, titik pusat dari keseluruhan siklus. Tapi ini dia poin pentingnya. Lonjakan hormon ini gunanya bukan cuma buat reproduksi. Lonjakan ini juga secara langsung mempengaruhi perilaku kita. Jadi, apa yang terjadi sama hasrat seksual saat hormon-hormon ini lagi di puncaknya? Yuk kita lihat gimana waktu menjadi segalanya. Biar kita semua paham, kita perlu tahu dulu istilah kunci ini. Periode periovulasi. Gampangnya, ini adalah rentang waktu singkat di tengah siklus, pas di sekitar ovulasi, di saat seorang wanita berada di tingkat kesuburan tertinggi. Dan coba lihat ini. Grafik ini menunjukkan hubungannya dengan sangat jelas. Garis-garis ini mewakili aktivitas seksual yang diinisiasi oleh wanita. Perhatikan deh, gimana puncaknya itu selalu pas di dalam area biru, alias periode periovulasi. Ini bukti visual yang kuat banget kalau hasrat dan perilaku kita itu sangat terkait dengan puncak hormon dalam siklus bulanan. Oke, kita udah lihat gimana hormon mendorong perilaku yang berkaitan dengan reproduksi. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Pengaruh hormon ini ternyata meluas ke area yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya, yaitu cara kita memproses emosi orang lain. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Hormon yang sama yang dari tadi kita bahas, seperti testosteron, ternyata bukan cuma mempengaruhi hasrat. Hormon-hormon ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang dunia, terutama dalam menafsirkan sinyal-sinyal sosial dan emosional dari orang di sekitar kita. Kok kita bisa tahu? Ya, dari sebuah eksperimen yang cerdas. Para peneliti ngasih testosteron ke sekelompok wanita, dan kelompok lainnya cuma dikasih placebo. Lalu, mereka semua ditunjukin gambar wajah yang pelan-pelan berubah dari ekspresi netral jadi marah. Tugas mereka cuma satu, mengidentifikasi emosi itu secepat mungkin. Hasilnya? Wah, signifikan banget. Lihat deh bedanya. Kelompok yang dapat placebo bisa ngenalin marah waktu ekspresinya baru 43%. Tapi kelompok yang dikasih testosteron, mereka butuh ekspresi yang jauh lebih intens, sampai 51% marah baru mereka bisa mengidentifikasinya. Dengan kata lain, testosteron sepertinya membuat kita jadi sedikit kurang peka dalam mendeteksi ancaman atau kemarahan yang secara langsung mengubah persepsi emosional kita. Jadi, apa artinya ini semua? Artinya tubuh kita ini dipandu oleh semacam orkestra kimiawi yang super kompleks. Orkestra ini bukan cuma mengatur hasrat, tapi juga ikut membentuk cara kita melihat dan merasakan dunia, dengan cara-cara yang kita sendiri baru mulai coba pahami. Pengasuhan anak, ya ini adalah salah satu dorongan paling kuat di alam. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi di dalam otak yang bisa mengubah seekor hewan atau bahkan manusia jadi pengasuh yang super berdedikasi? Yuk kita bongkar bareng-bareng teka-teki biologis yang luar biasa ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa ini murni insting yang udah terprogram dari lahir, sesuatu yang kita pelajari seiring waktu, atau jangan-jangan ada semacam skrip kimiawi yang berjalan di balik layar, yang tiba-tiba klik menyalakan tombol pengasuhan ini? Jawabannya, wah mungkin di luar dugaan Anda.
Oke, kita mulai dari contoh yang paling kita kenal, perubahan biologis dahsyat yang terjadi pada seorang ibu. Dan ini bukan cuma soal perasaan ya, ini adalah badai biokimia yang dirancang dengan sangat presisi. Coba dilihat induk tikus ini. Selama masa kehamilan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Perubahan hormonal tuh nggak cuma nyiapin badannya, tapi juga seolah-olah memprogram ulang otaknya untuk jadi seorang ibu. Tiba-tiba dia jadi jauh lebih protektif, nggak gampang takut, dan fokusnya 100% ke anak-anaknya yang baru lahir. Jadi, apa resep rahasianya? Sebuah koktel hormon yang luar biasa kuat. Ada oksitosin yang sering kita dengar sebagai hormon cinta dan prolaktin yang mendorong ikatan emosional sekaligus produksi susu. Terus ada juga estradiol yang kadarnya memuncak tepat sebelum melahirkan, seolah-olah lagi menyalakan sirkuit pengasuhan di otak. Kombinasi inilah yang secara dramatis mengubah perilakunya. Tapi ceritanya nggak berhenti di para ibu aja. Gimana dengan ayah? Atau ikatan jangka panjang antar pasangan? Ternyata perilaku-perilaku ini juga punya akar biologis yang dalam, dan kita akan lihat buktinya sekarang. Untuk ngerti ini, kita kenalan dulu sama dua kerabat dekat, Prairie Vole dan Meadow Vole. Si Prairie Vole ini bisa dibilang model kesetiaan. Mereka membentuk ikatan seumur hidup, dan si jantan adalah ayah yang luar biasa. Nah, di sisi lain, Meadow Vole adalah kebalikannya. Mereka nggak setia, dan si jantan sama sekali nggak peduli sama anak-anaknya. Aktor utama dalam drama ini adalah hormon yang disebut vasopresin. Hormon ini krusial banget untuk perilaku sosial seperti ikatan pasangan dan juga agresi untuk melindungi keluarga. Jadi, kalau mereka berkerabat begitu dekat, apa dong yang menjelaskan perbedaan perilaku mereka yang dramatis banget ini, baik sebagai pasangan maupun sebagai orang tua? Jawabannya ada di dalam otak mereka. Nah, disinilah letak perbedaannya, di dalam otak mereka. Kalau kita perhatikan hasil pindaian ini, area gelap itu menunjukkan reseptor untuk hormon vasopresin. Kelihatan jelas kan, otak Prairie Vole yang setia punya jauh lebih banyak reseptor ini. Artinya, otaknya jauh lebih peka terhadap sinyal ikatan yang dikirim oleh hormon tersebut. Nah, ini poin kuncinya. Jadi, masalahnya bukan cuma soal punya hormonnya atau enggak, tapi juga soal apakah otaknya punya perangkat untuk menerima pesan dari hormon itu. Otak si Prairie Vole ini secara harfiah emang udah disetting untuk jadi setia. Oke, sejauh ini kita udah bahas hormon dan genetika. Kayaknya semua udah takdir gitu ya. Tapi apa iya ceritanya sesimpel itu? Gimana kalau ternyata perilaku mengasuh itu juga bisa dipelajari? Ini kan pertanyaan yang wajar ya. Apa yang terjadi pada hewan yang nggak hamil? Bisakah mereka menyalakan naluri keibuan tanpa koktel hormon yang kita bahas tadi? Sebuah eksperimen cerdas berhasil memberikan jawabannya. Jadi, para peneliti mengambil seekor tikus betina yang belum pernah hamil dan menempatkannya bersama anak-anak tikus. Awalnya, dia cuek banget. Tapi setelah beberapa hari berada di sekitar mereka, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mulai merawat bayi-bayi tikus itu, membangun sarang untuk mereka, dan melindungi mereka seolah-olah mereka anaknya sendiri. Perilakunya berubah total. Dan ini dia kesimpulan yang paling mencengangkan. Ternyata pengalaman itu sendiri, tindakan merawat anak, bisa memicu sirkuit otak yang persis sama dengan yang biasanya diaktifkan oleh hormon kehamilan. Jadi, ternyata perilaku bisa membentuk biologi, bukan cuma sebaliknya. Keren kan? Oke, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Jelas banget kalau dorongan untuk mengasuh itu bukanlah sebuah saklar tunggal yang tinggal dinyalakan atau dimatikan. Ini adalah fenomena yang jauh lebih kompleks dan, jujur saja, jauh lebih menarik. Jadi resep untuk pengasuhan ini sepertinya punya 3 bahan utama. Pertama, ada naskah hormonal yang mempersiapkan otak. Kedua, ada kabel genetik, seperti seberapa sensitif otaknya terhadap hormon tertentu. Dan ketiga, yang nggak kalah penting adalah kekuatan pengalaman yang bisa membentuk dan mengaktifkan perilaku ini. Pada akhirnya, ini semua seperti tarian yang indah antara apa yang kita bawa dari lahir dan apa yang kita pelajari. Biologi kita mungkin memberikan cetak birunya, tapi pengalaman kitalah yang membantu membangun struktur ikatan kuat yang kita lihat di seluruh dunia hewan. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran pas lagi asik swipe kanan-kiri di aplikasi kencan, apa sih yang sebenarnya bikin kita milih seseorang? Kayaknya sih bukan cuma soal selera ya. Jangan-jangan jawabannya ada di sesuatu yang jauh lebih purba, yang ngumpet di dalam DNA kita. Nah,
Ini nih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Kita bakal nyelam ke dunia psikologi evolusioner yang seru banget buat ngintip gimana sih jejak nenek moyang kita itu jangan-jangan masih ngatur cara kita jatuh cinta hari ini. Siap? Yuk kita mulai permainan kencan ala Darwin. Oke, buat ngerti semua ini, kita mesti balik dulu ke akarnya. Ke idenya siapa lagi kalau bukan Charles Darwin. Ternyata evolusi itu bukan cuma soal siapa yang paling kuat buat bertahan hidup loh, tapi juga soal siapa yang paling jago dalam urusan cinta. Nah, ini dia konsep utamanya, namanya seleksi seksual. Gampangnya gini deh, evolusi itu nggak cuma didorong oleh siapa yang paling kuat, tapi juga siapa yang paling menarik. Jadi sifat apapun yang bikin seseorang kelihatan lebih oke di mata lawan jenis dan akhirnya sukses punya anak, ya sifat itulah yang kemungkinan besar bakal diwariskan ke generasi selanjutnya. Masuk akal kan? Contohnya, coba lihat tanduk rusa yang super megah itu. Buat rusa betina, tanduk besar itu kayak papan reklame raksasa yang teriak, "Woi, gen gue keren nih." Tapi, di sisi lain, tanduk segede itu kan berat, bikin lari susah dan bisa-bisa malah nyangkut di pohon. Nah, inilah inti dari seleksi seksual. Selalu ada pertaruhan antara jadi menarik sama jadi praktis buat bertahan hidup. Dan jangan kira aturannya baku ya. Coba lihat burung palarope ini. Di sini, dunianya kebalik. Justru, si betina yang bulunya warna-warni mencolok, yang agresif ngejar-ngejar pasangan. Sementara pejantannya, lebih kalem, tugasnya ngeramin telur. Ini bukti keren banget kalau evolusi itu super fleksibel, nggak kaku, dan nggak selalu ngikutin stereotip yang ada di kepala kita. Oke, itu kan hewan. Terus gimana sama kita, manusia? Nah, disinilah teorinya mulai masuk ke area yang cukup kontroversial, soal strategi cari pasangan. Katanya nih, pria dan wanita itu secara alami punya pendekatan yang beda banget. Satunya ngejar kuantitas, satunya lagi ngejar kualitas. Bener nggak sih? Jadi teorinya bilang gini, dari kacamata evolusi ada beda yang mendasar banget. Pria secara biologis bisa aja punya banyak anak, dengan investasi waktu dan energi yang minimal per anak. Ibaratnya nyebar benih kemana-mana. Beda banget sama wanita. Karena harus mengandung, melahirkan, menyusui, investasinya buat satu anak aja udah luar biasa besar. Nah, perbedaan biologis inilah yang konon katanya membentuk strategi cari pasangan yang beda. Oke, jadi strateginya beda. Terus, apa dong yang kita cari dari pasangan? Yuk, kita coba intip checklist tak terlihat yang katanya udah ditanamkan evolusi di otak kita. Menurut teori ini, checklistnya tuh pragmatis banget. Wanita katanya cenderung nyari pasangan yang bisa jadi provider yang baik, yang kelihatan stabil, sukses, dan berkomitmen. Kenapa? Ya jelas, biar kelangsungan hidup anak-anaknya terjamin. Sebaliknya, pria katanya lebih fokus nyari tanda-tanda kemudaan dan kesehatan, yang secara biologis itu sinyal kesuburan. Intinya, sekali lagi, ini semua soal memaksimalkan peluang buat punya keturunan yang sehat. Itu kata teorinya. Tapi, tunggu dulu deh. Emang sesimpel itu? Apa benar semuanya udah ditulis di gen kita? Atau jangan-jangan budaya dan lingkungan tempat kita hidup punya peran yang jauh lebih gede? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Soalnya, data modern nunjukin kalau preferensi kita ini ternyata nggak sekaku itu loh. Ini buktinya kuat banget. Ada studi yang nunjukin kalau di negara-negara di mana perempuan punya akses pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik, alias lebih mandiri secara finansial, preferensi mereka buat nyari pasangan kaya jadi jauh berkurang, timbangannya geser. Ini bukti nyata kalau pilihan kita itu sangat dipengaruhi oleh realitas sosial dan ekonomi di sekitar kita, bukan cuma cetak biru genetik dari zaman purba. Oke, kita pindah topik ke emosi yang kuat banget, dan kita semua pasti pernah ngerasain. Cemburu. Teori evolusi juga punya penjelasan soal ini, dan klaimnya ada kisah dua jenis cemburu. Katanya sih, pemicu cemburu buat pria dan wanita itu beda. Beneran nggak ya? Teorinya gini nih, buat pria, dari dulu ketidakpastian terbesar adalah, ini beneran anak gue bukan ya? Makanya, pemicu cemburu paling parah buat mereka adalah perselingkuhan seksual. Nah, kalau buat wanita, risiko terbesarnya adalah pasangannya ngasih perhatian, waktu, dan sumber daya ke wanita lain. Jadi, pemicu cemburu terbesarnya adalah perselingkuhan emosional. Masuk akal secara teori. Tapi, lagi-lagi, apa kata data zaman sekarang? Ternyata, walaupun ada sih sedikit perbedaan, kenyataannya perselingkuhan, mau itu seksual atau emosional, dua-duanya sama-sama bikin sakit hati buat semua orang, cewek maupun cowok. Realitas emosi kita tuh jauh lebih rumit, nggak sesederhana teori yang hitam putih itu.
Dan semua ini akhirnya ngebawa kita ke perdebatan klasik dan paling besar dalam psikologi. Nature versus nurture. Diwariskan atau dipelajari? Seberapa besar sih kelakuan kita ini dibentuk sama insting purba dari DNA, dan seberapa besar pengaruh dari apa yang kita pelajari dari lingkungan, budaya, dan pengalaman hidup kita? Setelah ngedengerin argumen dari sisi evolusi, kita harus kritis nih, pertanyaannya balik lagi. Emang ceritanya sesimpel itu? Banyak banget loh ilmuwan yang bilang kalau terlalu fokus sama penjelasan evolusi itu bisa bahaya karena kita jadi ngelupain potongan puzzle lain yang sama pentingnya dalam perilaku manusia. Para kritikus ini ngasih peringatan soal bahaya just so stories. Maksudnya cerita-cerita evolusi yang kedengarannya sih masuk akal banget, kayak dongeng pengantar tidur. Tapi susah banget buat dibuktiin secara ilmiah. Gampang banget kita kejebak dan lupa betapa rumit dan kusutnya pengaruh gen, budaya, cara kita belajar, dan pilihan pribadi kita. Mencoba misahin satu persatu itu hampir mustahil. Ada kutipan bagus banget dari salah satu sumber kami yang ngerangkum ini semua. Katanya, data ilmiah itu tidak konklusif soal seberapa banyak sih perilaku seksual kita itu dipandu oleh evolusi dan seberapa banyak yang dipelajari. Jadi intinya, kita ini adalah campuran yang kompleks. Ada pengaruh dari masa lalu evolusi kita, tapi ada juga pengaruh besar dari masa kini yang kita bentuk sendiri. Sering banget kan kita diajarin kalau soal jenis kelamin biologis itu ya simpel aja. Laki-laki atau perempuan, XX atau XY, udah titik. Tapi gimana kalau saya bilang kenyataannya itu jauh lebih kompleks dan bahkan menakjubkan? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas apa kata sains tentang spektrum perkembangan seks manusia, dan ini mungkin banget bakal mengubah cara Anda melihat biologi selamanya. Oke, kita mulai dari yang nggak kepikiran sama sekali yuk. Ingat film Finding Nemo? Kisah yang bikin terharu ya kan? Tapi tahu nggak sih, ada satu detail biologis penting yang kayaknya kelewat sama pembuat filmnya. Kira-kira apa ya? Yap, bener banget. Di dunia nyata, ikan badut setelah ibu Nemo tiada, ayahnya si Marlin itu seharusnya berubah jadi betina buat ngambil alih perannya. Buat mereka, jenis kelamin itu bisa cair banget. Tentu, ini kan dunia ikan ya, tapi ini contoh sempurna dari alam yang nunjukin kalau biologi itu nggak selamanya ikutin aturan yang kaku. Nah, dari cerita Nemo yang wow tadi, kita dapat satu ide besar nih. Ini bukan soal manusia bisa berubah jenis kelamin kayak ikan, bukan itu. Tapi soal prinsip di baliknya, fluiditas biologis. Dan ini membuka pertanyaan soal variasi di dalam biologi kita sendiri. Oke, jelas ya, kita bukan ikan badut. Manusia nggak ganti jenis kelamin kayak gitu. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa biologi itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Perkembangan kita sendiri punya banyak banget nuansa dan variasi yang luar biasa. Nah, dari sini kita masuk ke inti pembicaraan kita. Kondisi pada manusia yang nggak sepenuhnya pas di kategori laki-laki atau perempuan. Kondisi ini dikenal sebagai intersex. Jadi, apa sih intersex itu? Gampangnya gini, ini adalah istilah payung buat berbagai kondisi di mana anatomi seksual atau reproduksi seseorang itu nggak pas di kotak biner laki-laki atau perempuan. Penting buat dicatat, ini bukan soal identitas gender atau orientasi seksual ya, tapi murni tentang karakteristik fisik. Terus, seberapa umum sih ini? Beberapa perkiraan nunjukin kalau variasi perkembangan seksual ini bisa terjadi sesering 1 dari 100 kelahiran. Biar kebayang, itu kira-kira sama umumnya kayak orang yang lahir dengan rambut merah alami. Jadi, ini jauh lebih umum dari yang mungkin kita kira loh. Coba deh kita lihat gimana ini bisa terjadi. Nah, gambar ini nunjukin janin pas umur sekitar 3 bulan. Di tahap awal ini, anatomi eksternal itu belum sepenuhnya beda antara laki-laki dan perempuan, dan sangat dipengaruhi sama hormon di dalam rahim. Ini adalah titik kritis di mana banyak variasi bisa muncul. Pengaruh hormon ini, wah, kekuatannya luar biasa. Dan efeknya nggak cuma di fisik aja. Yuk, kita selami lebih dalam lagi, gimana hormon sebelum lahir bisa ngebentuk lebih dari sekedar anatomi kita. Salah satu kondisi yang paling sering diteliti itu namanya hiperplasia adrenal kongenital atau biasa disingkat CAH. Ini kondisi genetik di mana kelenjar adrenal itu memproduksi hormon androgen atau hormon laki-laki secara berlebihan. Dan ini bisa terjadi di janin dengan genetik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau hormon ini ngaruh ke tubuh, apa jangan-jangan ngaruh juga ke otak? Dan akhirnya ke perilaku dan minat kita nanti? Penelitian ngasih beberapa jawaban yang cukup mengejutkan. Coba lihat perbandingan ini deh. Beberapa studi nemuin kalau anak perempuan dengan CAH yang terpapar lebih banyak androgen sebelum lahir nunjukin pilihan mainan yang beda banget.
Mereka secara signifikan lebih suka mainan yang biasanya diasosiasikan dengan anak laki-laki, kayak mobil-mobilan dan bola, ketimbang boneka. Dan ini bukan cuma soal mainan loh. Penelitian juga nemuin adanya hubungan antara paparan androgen sebelum lahir pada perempuan dengan kecenderungan agresi fisik yang lebih tinggi dan juga minat pada karir yang secara tradisional didominasi laki-laki. Poin pentingnya apa? Ternyata, hormon kayaknya ikut ngebentuk kepribadian kita bahkan sebelum kita lahir. Pentingnya ngerti soal dasar biologis ini jadi kelihatan banget pas kita lihat konsekuensi di dunia nyata. Apalagi kalau ini diabaikan. Kisah David Reimer ini jadi peringatan keras buat kita semua. Coba bayangin rasanya, sendirian dan ketakutan di antara tumpukan buku di perpustakaan medis cuma buat nyari tahu siapa diri lu sebenarnya. Kutipan ini benar-benar menangkap rasa terisolasi yang dialami seseorang yang nemuin kebenaran tentang tubuhnya secara nggak sengaja. Dan perasaan inilah yang jadi inti dari sebuah kisah nyata yang tragis yang memaksa komunitas medis buat ngadepin kesalahan mereka. Ini adalah kisah David Reimer. Dia lahir sebagai laki-laki, tapi sebuah kecelakaan medis yang mengerikan membuatnya dibesarkan sebagai perempuan atas saran seorang psikolog terkemuka pada waktu itu. Tapi pengasuhan nggak bisa ngalahin biologinya. David nggak pernah merasa jadi perempuan. Setelah akhirnya tahu kebenarannya di umur 14, dia memilih buat hidup sebagai laki-laki, tapi trauma dari masa kecilnya yang direkayasa itu terus ngehantui dia sampai akhir hidupnya yang tragis. Pelajaran dari kisah David Reimer ini dalam banget. Ini nunjukin kalau identitas itu nggak bisa dipaksain gitu aja. Ada komponen biologis yang kuat banget yang nggak bisa kita abaikan. Mencoba buat melawannya bisa menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Berbekal pengetahuan dari kasus kayak David dan pemahaman biologi yang makin dalam, para ahli sekarang punya pendekatan yang jauh lebih manusiawi dan berbasis bukti. Jadi pertanyaannya, terus gimana cara yang lebih baik? Kalau operasi dan maksa-maksa identitas itu bukan jawabannya, lalu apa dong? Yuk kita lihat pedoman modernnya. Nah, ini dia kesepakatan yang mulai terbentuk. Pertama, dan ini yang paling penting, jujur. Terbuka sepenuhnya sama si anak. Kedua, orang tua boleh aja menetapkan jenis kelamin berdasarkan anatomi yang dominan, tapi harus tetap fleksibel. Ketiga, besarkan mereka dengan cara yang nggak membatasi. Biarin mereka eksplorasi siapa diri mereka. Dan yang paling krusial, tunda operasi kosmetik yang nggak bisa diubah sampai orang itu cukup umur buat bikin keputusan sendiri. Otonomi atas tubuh sendiri itu kuncinya. Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebenarnya orientasi seksual itu datang? Nah, hari ini kita bakal bareng-bareng menyelami sains di baliknya. Kita akan telusuri nih petunjuk-petunjuk biologis apa aja yang udah ditemukan para ilmuwan langsung dari data penelitian mereka buat mengungkap misteri yang satu ini. Oke, untuk memulai penelusuran kita, yuk kita langsung aja ke intinya. Ke pertanyaan utama yang jadi pemicu begitu banyak riset ilmiah selama bertahun-tahun. Nah, ini dia nih, pertanyaan dasarnya. Sebuah pertanyaan yang udah jadi pusat perdebatan, puluhan tahun lamanya. Dan buat para ilmuwan, ini jadi titik awal buat cari jawaban. Tapi bukan jawaban yang berdasarkan opini ya, melainkan berdasarkan bukti-bukti nyata. Dan uniknya, dari kacamata sains, jawabannya tuh lumayan konsisten. Hampir semua literatur ilmiah sepakat kalau orientasi seksual itu bukan pilihan sadar, tapi lebih ke sesuatu yang kita temukan tentang diri kita sendiri. Ya, mirip-mirip kayak kita nggak milih mau jadi kidal atau enggak, kan? Tiba-tiba, ya begitu aja. Oke, petunjuk pertama kita datang dari mana? Kita mulai dari tempat paling dasar, genetika. Kita akan coba intip, ada nggak sih petunjuk-petunjuk yang tersembunyi di dalam DNA kita? Terus gimana caranya ilmuwan misahin antara pengaruh gen dan lingkungan? Nah, mereka pakai metode yang cerdas banget, namanya studi kembar. Logikanya gini deh, kalau gen emang punya peran, harusnya kembar identik yang DNA-nya 100% sama persis akan lebih sering punya sifat yang sama dibanding kembar non-identik kan? Masuk akal? Dan inilah hasilnya. Coba deh lihat grafik ini. Istilah kerennya itu tingkat konkordansi, yang artinya seberapa sering sih kedua anak kembar ini punya sifat yang sama? Lihat deh, kembar monozigot yang gennya identik itu tingkatnya jauh lebih tinggi. Wah, ini sinyal yang kuat banget. Kayaknya emang ada sesuatu di dalam gen yang ikut bermain. Oke, jadi jelas ya gen itu punya andil. Tapi tunggu dulu. Coba lihat lagi angkanya. Nggak ada yang 100% kan? Kalau ini murni genetik, ya harusnya setiap pasang kembar identik pasti sama. Nah, karena kenyataan yang nggak gitu, ini ngasih tahu kita kalau gen itu cuma sebagian dari cerita. Pasti ada faktor lain. Bahkan nih, beberapa petunjuk mengarah ke kromosom X, karena polanya sering diturunkan dari pihak ibu.
Nah, dari gen, sekarang kita beralih ke petunjuk berikutnya. Penyelidikan kita bergerak nih, dari DNA ke sebuah lingkungan yang super penting, yaitu lingkungan di dalam kandungan sebelum kita lahir. Oke, ini penting banget nih buat meluruskan mitos yang sering beredar. Jadi, ini tuh bukan soal kadar hormon waktu kita udah dewasa. Penelitian nggak nemuin perbedaan yang konsisten di situ. Fokusnya jauh-jauh lebih awal, yaitu pada koktail hormon yang membentuk otak janin pas masih di dalam rahim. Salah satu fenomena yang paling bikin penasaran di bidang ini, namanya efek urutan kelahiran saudara laki-laki. Gini ceritanya, jadi setiap kali seorang ibu mengandung anak laki-laki, sistem imunnya bisa jadi kenalan dan bikin memori sama protein khas laki-laki. Nah, pas hamil anak laki-laki berikutnya, respons imun ini bisa jadi sedikit mengubah perkembangan otak janinnya. Menarik ya? Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, datanya beneran ada. Secara statistik, setiap nambah satu kakak laki-laki, kemungkinan seorang pria jadi homoseksual itu meningkat sekitar 33%. Gila kan? Tapi ingat ya, ini bukan jaminan pasti. Ini cuma pola statistik yang konsisten ditemukan di banyak penelitian. Oke, petunjuk ketiga dan terakhir. Sekarang kita bakal ngintip langsung ke pusat kendali kita. Yap, otak. Kita mau cari tahu, ada nggak sih perbedaan fisik di dalam strukturnya? Jadi di tahun 1991, ada seorang ilmuwan bernama Simon Levy yang bikin penemuan yang cukup menggemparkan. Dia meneliti satu bagian super kecil di otak namanya INA3. Nah, coba lihat gambar ini. Dia nemuin kalau rata-rata, ukuran INA3 di pria heteroseksual itu lebih besar. Beda sama ukurannya di otak wanita dan pria homoseksual yang cenderung lebih kecil. Terus INA3 ini apaan sih sebenarnya? Simpelnya, ini tuh sekelompok kecil sel saraf di hipotalamus yang emang udah diketahui perannya penting banget buat ngatur perilaku seksual pada hewan. Nah, penemuan Levy ini seolah-olah ngasih sinyal kalau mungkin aja hal yang sama juga berlaku pada manusia. Tentu aja, waktu itu ada yang kritik. Jangan-jangan hasilnya beda karena faktor penyakit kayak AIDS? Nah, tapi hebatnya sains, ada penelitian lanjutan yang menjawab keraguan itu. Dan hasilnya? Ternyata sama. Bahkan setelah semua faktor lain diperhitungkan, polanya tetap konsisten. Rata-rata INA3 pada pria homoseksual ukurannya lebih kecil, lebih mirip ukuran pada wanita. Tapi, ini ada tapinya. Dan ini penting banget. Pertama, ini cuma data rata-rata kelompok ya. Kita nggak bisa scan otak seseorang terus nebak orientasi seksualnya. Nggak bisa gitu. Kedua, dan ini pertanyaan jutaan dolarnya. Mana yang duluan? Kayak ayam sama telur. Apa perbedaan otak ini yang menyebabkan orientasi seksual? Atau jangan-jangan pengalaman hidup yang berbeda yang justru membentuk otak jadi beda? Ingat, korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Oke, kita udah kumpulin semua petunjuk nih. Dari gen, lingkungan dalam kandungan, sampai ke struktur otak. Sekarang, yuk kita coba rangkai semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran besar. Jadi, apa kesimpulannya sejauh ini? Pertama, genetika jelas punya peran. Kedua, lingkungan sebelum lahir juga berpengaruh kuat. Ketiga, ada perbedaan rata-rata yang bisa diukur di otak. Tapi, poin paling pentingnya adalah ini. Nggak ada yang namanya satu gen G atau satu tombol ajaib yang menentukan segalanya. Ternyata, ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Kesimpulan utamanya, kalau mau disederhanakan begini. Orientasi seksual itu sepertinya bukan hasil dari satu faktor tunggal. Anggap aja, ini kayak resep kue yang super kompleks. Ada bahan genetik, dicampur dengan bumbu dari lingkungan prenatal, dan semuanya berinteraksi untuk menciptakan hasil yang unik bagi setiap orang. Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya bikin kita jadi laki-laki atau perempuan? Ini tuh sebuah misteri biologis yang seru banget, dan hari ini kita bakal bongkar petunjuk-petunjuk yang tersembunyi di dalam gen dan hormon kita. Yuk kita mulai! Oke, buat ngerti cerita ini seutuhnya, kita harus mundur dulu, jauh banget ke dasar-dasar evolusi itu sendiri. Kalau dipikir-pikir dari sisi evolusi, ya, seks itu kayaknya nggak efisien banget. Kenapa nggak bikin kloningan diri sendiri aja kan? Nah, ternyata mencampur gen itu punya keuntungan yang luar biasa. Coba bayangin deh, genetik kita itu kayak setumpuk kartu. Kalau reproduksi aseksual itu cuma kayak ngekopi tumpukan kartu yang sama, lagi dan lagi. Tapi seks, nah ini dia, kayak yang digambarin di sini, seks itu ngocok ulang kartunya. Variasi baru inilah yang ngasih spesies kita keunggulan, semacam adu senjata evolusioner gitu melawan virus, dan juga bantu buang kartu-kartu genetik yang jelek seiring waktu. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa seks itu penting buat sebuah spesies. Yuk kita lihat gimana prosesnya dimulai di dalam diri seorang individu. Susah dipercaya ya,
Tapi di awal kehidupan kita semua itu mulainya sama persis. Di tahap ini, anatomi kita tuh ibarat kanvas kosong, punya semua potensi buat jadi laki-laki atau perempuan. Terus apa dong yang nentuin jalannya? Nah, perjalanan buat jadi laki-laki atau perempuan itu bergantung sama satu saklar utama genetik yang ada di kromosom Y, namanya gen SRY. Anggap aja ini tombol on-off yang memulai semuanya. Nah, disinilah titik percabangannya nih. Kalau gen SRY-nya ada dan aktif, saklarnya ngeklik ke arah perkembangan laki-laki yang akhirnya ngebentuk testis. Tapi kalau gen itu nggak ada, jalur standar atau defaultnya yang jalan, ngebentuk ovarium. Cuma satu perubahan genetik kecil, tapi hasilnya bisa beda banget kan? Oke, saklar genetiknya udah nyala. Sekarang, giliran tim arsitek kimia yang kerja, hormon. Coba deh pikirin, hormon itu punya dua tugas utama, sebagai pembangun dan sebagai aktivator. Yang pertama, efek pengorganisasian. Itu secara permanen ngebangun fondasi tubuh dan otak kita di awal-awal. Nah, terus panjang hidup kita, ada efek pengaktifan yang kayak nyalain lampu di ruangan-ruangan berbeda, yang sifatnya sementara dan ngaruh ke perilaku kita. Kalau soal ngebangun tubuh, hormon kuncinya itu testosteron. Dan semuanya ini soal timing. Ada satu jendela kritis gitu selama perkembangan, di mana ada atau nggak adanya testosteron bakal jadi penentu cetak biru akhirnya, yang ngarahin embrio ke salah satu dari dua jalur yang berbeda ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di badan doang. Hormon juga ngebentuk organ kita yang paling rumit, otak. Jadi pas ilmuwan ngebandingin banyak banget otak laki-laki dan perempuan, emang sih ada beberapa perbedaan rata-rata yang kelihatan. Kayak yang digambarin di sini, beberapa area cenderung sedikit lebih besar atau lebih kecil. Tapi, dan ini tapi yang penting banget ya, ini tuh belum cerita lengkapnya. Nah, kutipan ini kuncinya. Nggak ada tuh yang namanya otak pria atau otak wanita yang seragam. Justru coba bayangin, otak kita masing-masing itu kayak sebuah mozaik yang unik. Otak kita punya campuran fitur, ada yang lebih umum di laki-laki, ada yang lebih umum di perempuan, dan banyak juga yang netral. Proses pembentukannya ini, wah rumit banget. Kayak yang ditunjukin di diagram ini, hormon kayak testosteron itu bisa diubah jadi zat kimia lain yang terus memicu sinyal-sinyal buat ngebentuk koneksi saraf. Dan karena proses ini terjadinya beda-beda di seluruh bagian otak, ya inilah yang akhirnya menciptakan mozaik yang kita bahas tadi. Setiap otak itu benar-benar sebuah karya seni yang unik. Oke, fondasinya udah jadi. Sekarang kita lihat yuk gimana hormon mengaktifkan sistem kita sehari-hari pas udah dewasa. Buat perempuan, contoh paling jelas dari efek pengaktifan ini ya siklus menstruasi, sebuah tarian hormonal yang kompleks banget dan diatur sama otak. Naik turunnya hormon ini nggak cuma ngontrol kesuburan loh, tapi juga bisa ngaruh ke suasana hati, dan yang menarik nih, gairah seksual itu sering banget memuncak pas deket-deket ovulasi, didorong sama lonjakan estradiol. Dan buat lihat betapa kuatnya pengaruh hormon ke perilaku sosial, kita cukup lihat dua tikus vole ini. Tikus vole padang rumput yang setia sama pasangannya ternyata punya kadar vasopresin yang tinggi, hormon yang berhubungan sama ikatan. Nah, sepupunya yang suka menyendiri, tikus vole padang ilalang, kadarnya rendah. Ini contoh yang luar biasa banget, gimana satu perubahan kimiawi aja bisa ngubah perilaku secara drastis. Jadi, kita udah lihat gimana gen itu ngeklik saklar, hormon ngebangun tubuh, dan otak jadi sebuah mozaik yang unik. Semua faktor biologis yang rumit ini kerja bareng buat nyiptain diri kita. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir. Kalau biologi kita aja serumit dan seunik ini, apa artinya itu buat siapa diri kita sebenarnya?